Katanya, ada yang mengatakan Indonesia itu subsidi BBM-nya 502 triliun rupiah setiap tahunnya. Kemudian, tidak ada negara yang melakukan subsidi sebesar ini di dunia. Maka kalau ada sebuah pemerintahan yang melakukan subsidi tersebut, sesungguhnya dia adalah sang Marvel superhero pahlawan bangsa dan negara. Itulah apa yang telah dilakukan pemerintahan saat ini. Salut. Maka kesontoloyan bos Menkumat lalu bertanya, kalau memang subsidinya segitu, kita angkat topi. Salut. Angkat jempol 5, termasuk jempol Modi. Tak ikut suruh ngangkat. Wiki Modi sopo lagi. Lanjut. Sekarang kata-kata pahlawan tersebut yang katanya telah mensubsidi 502 triliun rupiah akan dibedah sedikit. Dari mana angka indah itu didapat? Terdapat data bahwa ada sebuah negara yang belanja minyak buminya 800.000 barel per hari. Dikalikan harga rata-rata minyak bumi katakanlah $90, dikalikan 365 hari dalam setahun, dikalikan Rp15.000 per dolarnya. Akan didapat angka kurang lebih sekitar 396 triliun rupiah. Itulah nilai impor untuk BBM. Namun energi itu bukan BBM saja, ada gas, ada batu bara untuk PLN. Gas per tahunnya negara tersebut impor sekitar 60 triliun rupiah dan juga batu bara untuk PLN. Kalau di total adalah sekitar 502 triliun rupiah nilai belanja negara untuk impor atau beli energi untuk kebutuhan nasional. Nah, jika dikatakan subsidinya 502 triliun rupiah, iku artinya rakyatnya gratis memakai energi, tidak bayar listrik, gratis masak pakai gas, gratis beli bensin. Wes, iku baru negara ideal. Pro rakyat dan benar-benar pemimpin perubahan. Pantas jadi global leader di atas Erdogan, di atas Putin, di atas Xi Jinping, top Marco top. Faktanya, rakyat masih bayar listrik, masih bayar bensin, masih bayar gas untuk masak. Lah subsidinya berapa jadinya? Atau apa mungkin uang yang rakyat bayar itu buat kantong pejabat-pejabat, lalu yang 502 triliun rupiah tadi ambil dari APBN gitu? Ya ndak naif begitulah bos. Oke, sebentar. Bos meniki rodo edan opo buka-buka rahasia pencitraan. Bener, mungkin agak edan dikit sih. Makanya Bosman luruskan. Tidak pernah pemimpin kita itu salah. Dia hanya salah narasi, salah diksi sedikit. Lagi banyak pikiran yang berat. Maksudnya bukan subsidi, tapi harga beli energi yang ditanggung APBN nilainya segitu, 502 triliun rupiah. Anda semua ini salah tangkep, bukan subsidi sekali lagi. Anda salah tangkep. Kalian rakyat kan dungu semua. Gimana sih sok keminter bilang subsidi? Salah tangkep kalian itu ya. Wes ya, gitu. Jadi gini, bahkan kita harus cari sisi positifnya lagi. Kalau benar ada kalimat ini subsidi terbesar di dunia, kalau lama-lama tidak sanggup juga. Anggap aja kata-kata itu tidak ada deh. Biar adem hidup ini. Gak usah bawa-bawa keselip lidah dan ketidakfahaman data. Mungkin maksudnya 52 triliun rupiah subsidinya, cuman pembantunya salah data. Niatnya pasti baik. Tidak ada niat pencitraan yang mengesankan flexing, superhero. Gak ada itu. Orang dengki dan iri saja yang mengatakan itu pembohongan publik. Newman bahkan tidak pernah mengatakan hal itu. Yang negatif itu gak pernah. Newman masih asik aja. Newman itu gak pernah iri. Kalaupun benar sekali lagi bahwa perkataan itu memang asli, dan dengan sadar dikatakannya, itu semua pasti ada niat baik lainnya. Misalnya, penting harus mencitrakan pemerintah saat ini, itu pahlawan rakyat. Pahlawan karena telah mensubsidi rakyat 502 triliun rupiah. Maka dapat dipastikan, pasti ada niat baik di belakangnya. Kalau mengatakan hal ini dengan sengaja. Misalnya, pemerintah memang perlu dana buat kejar tayang kereta cepat Jakarta-Bandung, yang mana penting untuk mengangkut 1.000 orang per hari Jakarta-Bandung tersebut. Penting ketimbang 200 juta masyarakat lainnya. Daripada nanti di akhir jabatan mangkrak dan jadi olok-olok. Alasan menaikkan harga BBM itu juga gak apa-apa. Dan memang banyak janji proyek keren yang bagus harus diselesaikan. Juga misalnya perlu dana lainnya lagi. Misalnya yang senilai 400 triliun rupiah untuk membangun IKN Ibu Kota Nusantara. Ya penting juga. Karena apa? Karena dalam 2 tahun ke depan semua harus sudah selesai. Untuk itu harus dibungkus dengan narasi yang indah, narasi yang dramatis, narasi yang tepat. Narasi subsidi 502 triliun rupiah itu keren, asli keren. Oke banget narasinya, heroik.
Bahkan dana lepas subsidi menaikkan harga BBM untuk naik gaji komisaris, direksi, dan pegawai Pertamina. Plus uang pensiunan para anggota DPR itu juga boleh juga. Itu keren juga. Mereka pegawai Pertamina dan anggota DPR memang wajib dapat pesangon. Karena memang mereka semua sudah kerja keras. Sangat keras kerja mereka itu. Ini semua harus dihargai. Jadi ya kita rakyat jelata harus dukung dengan pengertian. Ditambah dukung dengan doa yang baik. Sungguh sahabat Newman, di zaman kali ini kita harus bisa belajar pura-pura bodoh. Kita harus belajar pura-pura bahagia di saat kebijakan pemerintah membuat lapar separuh rakyat Indonesia. Kita tetap harus pura-pura bahagia. Sudah 50 tahun kelolaan negara Indonesia dipercayakan oleh ekonom berpola barat. Mulai dari zaman Berkeley Gang sampai saat ini Illinois Gang yang sedang mengelola negara. Apakah membuat rupiah menjadi mata uang kelas dunia dan ekonomi negaranya sejajar dengan Singapura atau sejajar dengan Tiongkok? Kalimat pembuka ini sungguh kurang ajar kalau dilontarkan oleh manusia yang bodoh ngaku pinter ini seperti Bosman ini, menantang hegemoni ilmu barat di bidang ekonomi yang dianggapnya selama 50 tahun menguasai cara berekonomi negara Indonesia, namun tidak juga membuat negara Indonesia ini menjadi negara adidaya, menjadi global player. Geng Berkeley yang mana mereka membuat pondasi ekonomi Indonesia sejak tahun 70-an awal adalah para menteri dan orang dekat Pak Harto yang mendesain kemana arah bernegara ke depannya. Mereka semua kebanyakan lulusan Berkeley University, California. Kemudian sejak 20 tahun terakhir, tepatnya 10 tahun terakhir, digawangi oleh mereka yang menjabat dan mengecap ilmunya di Illinois, Chicago dengan ilmu barat. Keduanya tentunya belum juga membuat Indonesia menjadi negara superpower ekonominya dalam 50 tahun ini dengan cara mereka berilmu, berpikir, dan bertindak. Kurang ajar bener ya Bosman komennya. Jadi kalau kita melihat sumber daya alam Indonesia ini seharusnya kan jadi berkah. Tapi kok kayaknya jadi kutukan kesannya. Karena tidak membuat Indonesia menjadi negara kaya, menjadi negara makmur, sejahtera, bahagia dalam 50 tahun ini. Contoh, kita ke harga-harga di zaman baheula sebagai pembanding sekitar 50 tahunan yang lalu. Bayangkan, di tahun 70-an ada yang namanya atau istilahnya Pritjigo atau bayar parkir di Jakarta Rp25, 25 perak. Sekarang parkir 5.000 perak. Berapa kali lipat itu naiknya dalam 50 tahun? 200 kali atau 20.000%. Bagaimana itu jelasinnya? Dulu di tahun 70-an makan somai abang-abang 100 perak. Dapat kol, pare, somai, tahu, sampai telur. Sekarang 20.000, naiknya 20.000%. Dulu di tahun 70-an $1 cuma Rp370. Sekarang 15.000. Melemah 4.000%. Pertanyaan pertama, kira-kira 10 tahun ke depan kalau cara berilmu dan berpikirnya serta bertindaknya sama, apakah harga somai bisa jadi 10.000 atau malah jadi 30.000 10 tahun dari sekarang? Harga parkir bisa jadi 2.000 atau jadi 10.000 dalam 10 tahun dari sekarang. Harga dolar terhadap rupiah jadi 5.000 atau jadi 30.000 dalam 10 tahun dari sekarang. Kalau mau berubah bagaimana? Nah, ini males gua kalau nerangin beginian. Tuh nonton aja tuh udah 850 video Bosman di channel Sontoloyo yang kampungan wong deso itu. Kita lanjutkan data biar pada gerah semua dan pada mikir berjamaah biar lebih baik. Biar pada mikir siapa yang bisa membuat Indonesia yang nanti jadi presiden ke depannya bisa membuat Indonesia melebihi Amerika dan Tiongkok. Atau kita bisa melihat siapa yang pesimis melihat Indonesia tidak akan bisa menyusul Tiongkok dan Amerika. Suka dengan begini-begini aja hidupnya. Di kolom komen video ini kita tunggu Anda semua. Atau kita melihat yang optimis kemudian kasih solusi usulan yang mudah dicerna, tidak berdasarkan ilmu old mind di kolom komen video ini. Ini menarik untuk disimak. Data lain lagi adalah dalam 50 tahun produksi Indonesia hanya naik 20 kali, di mana inflasinya naik 70 kali. Seni bermain dengan inflasi adalah jumlah produksi sama dengan uang beredar. Dan dalam hal yang sederhana melihat Indonesia dalam 50 tahun belakangan ini adalah gap jarak antara produksi dan inflasi berjarak 3,5 kali. Alias kalau kita bisa meningkatkan produksi 350% atau 3,5 kali lipat dari kemampuan produksi Indonesia pada saat ini, ke depan Indonesia adalah big giant country. Seharusnya 10 tahun yang lalu mulai dilakukan. Harusnya sudah 50 tahun yang lalu mungkin ini dilakukan. Atau ketika reformasi 25 tahun yang lalu kita lakukan ini.
tapi yang dilakukan hanya kekuasaan politik, bukan mensejahterakan bangsa dan negara. Mana program Grand Design peningkatan produksi Indonesia? Kita tantang sekali lagi. Mana Grand Design 10 tahun ke depan, 23 tahun ke depan Indonesia emas di 2045? Mana? Belagu banget nih bosman. Mentang-mentang punya printing money strateginya, rencana pembangunan Indonesia emas melipat 5 kali lipat produksi Indonesia, sok-sokan menantang. Yang bikin gerah bosman lain lagi adalah kok mau-maunya Indonesia selama 50 tahun negaranya proyeknya jadi underlying cetak uang negara lain khususnya dolar, dan 10 tahun terakhir jadi underlying cetak uang yuan juga. Bayangkan lagi sahabat, kekurang ajaran negara barat, Amerika dan sekutunya sejak tahun 1915 hingga tahun 2021. Kenaikan uang beredar mereka lakukan dengan mencetak uang tiap tahunnya naik 15%. Gila nggak tuh? Yang tertinggi adalah sejak tahun 1971 dolar dicetak gaspol bisa naik 40% dari produksi dunia. Dan Indonesia salah satu negara yang manut proyek Indonesia jadi underlying dolar. Dan kalau kedepannya masih model begini, ya ambiar negara ini. Kalau sumber daya alam habis, maka akan miskin hakiki negara ini. Siapa yang disalahkan cucu cicit kita di tahun 2070 atau di tahun 2100 memaki-maki kakek neneknya karena menghabiskan sumber daya alam yang hanya menyisakan kerusakan alam dan kehancuran ekonomi negara ini. Yang kurang ajar lagi, Jepang, Tiongkok, Amerika, Inggris 3 tahun terakhir mencetak 35 triliun dolar senilai uang mereka membanjiri pasar uang yang membuat uang mereka sesungguhnya tak bernilai apa-apa. Kok malah kita kumpulin? Kapan kita sadar? Kapan kita berubah? Kapan kita menjadi bangsa dan negara terbaik di dunia? Mohon maaf kalau saya emosi, gregetan dan membuat Anda panas. Merdeka!